Salam, horas, menjojua, juah, Yahobu, rahayu, salam keselamatan. Selamat bertemu kita kembali oleh karena perkenanan Tuhan dalam channel langsung Sitorus ini yang sekarang kita gunakan untuk memahami atau menafsirkan apa yang menjadi evangelium untuk tanggal 27 April tahun 2025. Minggu Kosi Modo Giniti. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Tuhan dan persahabatan kita semakin luas kalau semakin banyak yang mensubscribe. Terima kasih bagi yang sudah mensubscribe. Tuhan memberkati kalian semua. Untuk memulai perenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita dengan membaca Filipi 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara ditentukan dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 5. Kita baca. Ini bagian dari perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Yesaya 55 ayat 1 sampai 5 begini bunyinya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan, dan tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik yang diinginkan dilakukan orang lain juga. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Bukalah pikiran kami agar kami dapat memahaminya, dan gerakkanlah hati dan pikiran kami, kekuatan kami untuk semakin memahaminya setelah selesai perenungan ini juga. Dalam Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kabulkan doa kami. Amin. Tema yang diusulkan kepada kita adalah dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Itu diambil dari dalam teks itu sendiri. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Dan dengarkan berarti harus telinga disendengkan. Dan kalau kurang jelas didengarkan, harus mendekatkan diri kepada sumber suara yang akan didengar itu, kan kayak gitu. Kalau belum masih dengar,
harus dibangun suatu alat penangkap suara yang mungkin bisa mendengar suara dari langit melalui pesawat penerima di bumi di dekat kita, kita dengar suaranya. Tapi kita tidak boleh tuli. Dan kalau tuli mohon dibuka. Dan kalau tidak dibuka sendiri, terima kuasa dari Tuhan untuk membuka telingamu untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kamu membutuhkan hidup yang benar, hidup yang sebenarnya. Sampai sekarang sudah hampir berapa puluh tahun Indonesia merdeka ya, 79 tahun ya, belum pernah menikmati mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan baik dan membuahkannya dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pasal 55 dari kitab Yesaya ini adalah pasal terakhir dari Yesaya jilid 2, yakni pasal 40 sampai pasal 55, dan Yesaya jilid 3 pasal 56 sampai 66, dan pasal yang mengenai nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem ya adalah pasal 1 sampai pasal 39. Itu di zaman Hizkia. Kalau Deutero Yesaya sudah berbicara tentang Raja Kores. Karena di pasal 45 ayat 13 sudah dikatakan begini, Akulah yang menggerakkan Kores untuk memaksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan Jehovah semesta alam. Jadi jelas bahwa Yesaya jilid 2 ini atau Deutero Yesaya ini berlatar belakang sejarah bangsa Israel sudah memasuki masa kembali dari pembuangan. Tuhan menepati janjinya, dan hukuman kepada bangsa Israel sudah selesai dan akan dibayar 2 kali lipat oleh Tuhan. Yaitu hebatnya Tuhan yang Maha Kasih itu, tidak selalu dendam kepada umatnya yang memberontak. Dia mau lagi memperbaharui perjanjiannya sebagaimana dia lakukan perjanjian kepada siapa? Kepada Daud, hambanya itu. Kita tahu di zaman Kores itu, dari anggaran negara disediakan untuk membangun bait suci di Yerusalem, yang kita sebut sebagai bait suci kedua, membangun tembok Yerusalem, membangun kota Yerusalem, dan mensubsidi kehidupan bangsa Israel sebelum mereka bisa memulai roda kehidupan ekonomi yang mandiri. Jadi kira-kira di awal sampai di Yerusalem lah ini, ya, diizinkan kembali tahun 535. Bait suci selesai dibangun dihabiskan tahun 515. Dan tembok kota Yerusalem itu bisa selesai dibangun tahun 525 kan, 500 harus semakin kecil suara angkanya, tahun 500 atau tahun 495 lah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kehidupan bangsa Israel waktu itu disubsidi oleh
raja kerajaan Persia dari pusat. Yesaya beralasan mengatakan, hai semua kau yang haus, minumlah air, karena Tuhan sediakan melalui Raja Kores. Makanlah makanan, karena ada subsidi, makanan gratis dari Raja Kores. Jadi kalau sekarang ini Indonesia menggalakkan makanan bergizi gratis atau MBG, 2500 tahun yang lewat, Tuhan telah memprogramkan makanan subsidi gratis bagi umatnya di Yerusalem. Jadi tentu saja kalau di abad modern diselenggarakan makanan bergizi gratis untuk rakyat, ini untuk hanya anak-anak sekolah ini. Kalau bangsa Israel, untuk bangsa Israel semuanya. Harus lebih teratur, harus lebih baik, lebih adil, dan lebih sungguh-sungguh. Jangan menjadi alat untuk menipu rakyat. MBG jangan menjadi alat untuk korupsi. Sama seperti di zaman Israel dulu, subsidi Raja Persia tidak dikorupsi oleh para pejabat-pejabatnya, tetapi dikerahkan untuk kesejahteraan rakyat, sungguh-sungguh menjadi mendorong bangsa Israel untuk bisa swasembada pangan, membangun diri, kayak gitu kan. Tapi di samping makanan bergizi gratis waktu itu, Tuhan juga menyediakan makanan rohani bergizi gratis, yakni dengan diperbaharuinya, disegarkannya hukum-hukum Tuhan oleh Ezra, ya, oleh Zerubbabel bin Shealtiel, dan oleh Imam Jonathan, 3 serangkai yang memimpin bangsa Israel keluar dari pembuangan Babel, ya, kembali ke Yerusalem, ke Yehuda. Tidak ada korupsi di antara mereka waktu itu, sehingga sangat bersukacita lah, dan mereka sangat kompak gitulah ya. Jadi minumlah air yang segar yang disediakan oleh pemerintah, dan kekuatanmu pergunakanlah untuk membangun dirimu, jangan untuk mengkhianati negara. Kan kayak gitu. Terima gandum subsidi tanpa pembeli dan makanlah. Juga anggur, susu tanpa bayaran. Ini makanan sangat luar biasa. Memang tidak ada disebut pisang ya, karena nggak ada pisang waktu itu di situ. Ya, artinya kalau dilarang uang untuk menyalahgunakan uang, itu berarti harus bersih dari korupsi, bersih dari pekerjaan-pekerjaan tak berguna dalam rangka menuju swasembada pangan mereka, bangsa Israel itu. Ya, apa itu misalnya? Dulu pun mereka sudah kenal judi kok, ya. Jadi jangan habiskan uangmu dengan judi, jangan habiskan uangmu dengan membeli apa-apa yang tidak bagus untuk pembangunan hidup. Dan firman Tuhan itu harus menjadi makanan rohani bergizi gratis. Makanya dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Memakan yang baik, tentu saja memakan makanan rohani yang baik, dan menikmati sajian makanan rohani yang paling lezat. Jadi tidak tanggung-tanggung mereka menerapkan hukum-hukum Tuhan yang terus digali, didokumenkan dan diajarkan oleh ahli-ahli Taurat. Karena pekerjaan ahli Taurat itu telah dirintis oleh Ezra dan dilanjutkan sampai kepada zaman Yesus, kan kayak gitu.
Luar biasa itu. Untuk memakannya bagaimana? Sekarang ini kita harus pikirkan juga bagaimana rakyat kita, warga jemaat kita mendapat makanan rohani bergizi gratis. Jangan makanan rohani yang asal-asalan saja. Asal lah dikotbahkan begitu. Bahkan seperti dikatakan oleh mertua saya dulu waktu dia hidup. Karena saya tanya, mengapa Bapak senyum-senyum sewaktu pendeta itu berkhotbah? Aku bilang, dia jawab saya, ini luar biasa jawabannya. Karena semakin dikhotbahkan sama kata sama aku, semakin tidak saya pahami katanya gitu. Bingung saya katanya. Tapi saya senyum-senyum biar jangan ada orang yang tersandung katanya. Jadi kiranya para penyaji makanan rohani kita benar-benar orang-orang yang betul-betul berteologi tinggi, beriman tinggi, beriman yang sangat kuat, dan hidupnya merupakan khotbah yang hidup juga kepada warga jemaat, menjadi teladan yang sangat luar biasa. Ya, memang perpuluhan yang dianjurkan sekarang, kolekte yang kita lakukan sekarang, bukanlah bayarnya makanan rohani bergizi gratis itu. Ya, tapi sampai 4 kali mendurung atau mengumpul kolektif sebenarnya seolah-olah kita sudah membuat gereja kita sebagai kebaktian kita sebagai fundraising. Tapi mengapa dibikin begitu ya sampai 4 kali? Cukup aja sekali mengumpulkan kolektif persembahan syukur. Yang lain-lainnya ada persembahan syukur bulanan apa semua yang lain-lain. Kalau kebaktian cukup aja sekali. Tetapi karena warga kita, kalau dibikin sekali hanya 2.000. Apa salahnya sekali kolekte? Ya dibikinlah sejumlah 4 kali kolekte itu. 20.000 misalnya. Kalau 4 kali kolekte kan 4 kali 5.000. Jadi sekali kolekte 20.000 aja. Jadi kadang-kadang kita malu. Kami ini berkebaktian sudah mengadakan fundraising ini katanya. Padahal untuk menyelesaikan masalah pembiayaan operasional gereja bukan dengan kolekte-kolekte. Berapalah itu? Kolekte paling sudah ada 200 kakak warganya, kolekte sekali hanya 500.000-nya. 4 kali 2 juta. Kalau 1 kali, toh juga 2 juta. Dan uang itu tidak cukup tuh. 4 kali minggu 8 juta, operasional gereja 15 juta. Jadi lebih baik cara yang lebih menyemangati kehidupan rohani kita yang kuat kita lakukan soal uang ini. Jadi karena apa? Jangan berikan uangmu kepada hal-hal yang tidak berguna, kan kayak gitu. Pasti warga jemaat tidak mau memberikan uangnya sebagai persembahan kalau memang khotbah-khotbah kita, siraman rohani kita tidak membangun keimanan yang bagus. Kalau untuk membangun pertikaiannya untuk apa itu? Jadi kita koreksi diri kita. Kita harus betul-betul mengkonsentrasikan audio kita, ya, pendengaran kita kepada firman Tuhan. Banyak sekarang cara yang dipakai orang untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Baca Alkitab, dengar siaran di YouTube, ya. Dengan baca Alkitab, baca dan dengar Alkitab, ya. Sungguh sangat indah itu. Tapi tujuannya kita harus hidup. Berarti firman Tuhan yang kita dengar itu harus menjadi terapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan untuk yang di awang-awang aja, menjadi angan-angan aja. Tuhan telah mengadakan perjanjian kepada Daud. Perjanjian itu diperbaharui lagi
sewaktu orang Israel keluar dari perbudakan atau pembuangan Babel di zaman Esra, ya, diperbaharui lagi perjanjiannya bahwa Tuhan akan mengasihi mereka terus. Jadi kalau perjanjian harus setia dua pihak, kan kayak gitu. Tuhan yang berjanji setia terhadap janjinya, umat yang berjanji setia terhadap janji Tuhan itu juga dan hidup di sana, kan kayak gitu. Jadi dengan demikian seperti di zaman Daud, ya, kehidupan jemaat menjadi saksi untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia bahwa kerajaan Tuhan itu sangat luar biasa dan sangat indah, penuh damai sejahtera, penuh kemakmuran, ya, penuh sukacita, kan kayak gitu. Sehingga siapa yang tidak rindu akan mengalami sukacita, ya, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang. Kalau terus berkelahi di dalam umat itu, dalam jemaat-jemaat, mana mau datang orang ke situ. Sampai kering pun kerongkongan kita untuk berkoar-koar mengajak orang masuk. Tidak mau manusia masuk ke dalam gereja. Jadi harus kehidupan jemaat yang penuh damai sejahtera, penuh sukacita, penuh kasih, penuh harapan, ya. Harapannya sangat kuat. Dan terapan-terapan firman Tuhan di dalam hidup sehari-hari sangat nyata, menjadi teladan bagi masyarakat sekitar, kan kayak gitu. Jadi itu harus kita perjuangkan, sehingga bangsa yang tidak mengenal Tuhan pun datang kepada kita karena kagum atas hidup yang dibentuk oleh firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mari kita cari Tuhan sekarang ini, masih berkenan dicari. Dia tidak marah-marah lagi, dia tidak menghukum lagi, tapi mengasihi. Dan kasihnya itu telah ditunjukkan dalam diri Yesus Kristus, walaupun dia naik ke surga, ya. Kita harus cari dia sampai dapat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, walaupun kita seperti bayi yang baru lahir, poso-poso baru itu, kita harus mampu mencari. Ingat, minggu kita namanya Quasimodo-Geniti. Makanya makanan rohani bergizi gratis yang sangat lembut harus kita suguhkan, kita hidangkan untuk dinikmati oleh seluruh umat Tuhan. Agar kita tumbuh sehat, dewasa dalam iman, kuat dalam pengharapan, ya, sangat kental di dalam kasih Kristus. Karena itulah tujuan kita bersekutu sebagai umat Tuhan, sebagai huria atau sebagai milik Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Sekarang adalah saatnya untuk betul-betul menunjukkan hidup di dalam Kristus. Yakinlah seperti dikatakan dalam Yesaya 55 ini, firman yang ditaburkan itu tidak akan kembali begitu menjadi sia-sia, tapi akan bekerja seperti dirus hujan yang bekerja menyuburkan tanah sehingga bisa tumbuh yang baik, tanaman yang baik. Firman Tuhan yang ditaburkan kepada kita, kalau kita menjadi tanah tungil, tanah gersang, tumbuh di tempat lain, susahlah kita, tidak ikut menjadi kita yang bertumbuh. Jadi kita usahakan hidup kita juga sebagai yang disuburkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari bangun kehidupan Kristiani kita dengan modal mendengarkan firman Tuhan, mematuhinya, dan sesudah itu menterapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu semua tidak akan sia-sia demi kebaikan bangsa kita, demi kebaikan gereja kita dan masyarakat kita di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dan firman-Mu terus menggerakkan kami, ya Tuhan, untuk menjadi umat-Mu yang setia kepadamu, yang berbuah banyak dan berkarya yang sangat luar biasa di zaman bangsa kami yang sedang membangun dalam segala hal. Jadikanlah seluruh umat-Mu menjadi orang-orang yang setia,
yang tidak mensia-siakan uangnya, tetapi berdaya gunakannya demi pembangunan kemanusiaan, demi pembangunan keluarga, dan demi pembangunan anak-anaknya juga. Dan semuanya itu demi pembangunan kehidupan yang sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam Yesus Kristus. Kabulkan doa kami. Amin.